Ya, kalau kita lihat tadi bahkan sempat ada ya diagram kerajaan Sambo yang kemudian juga dibentangkan di tengah rapat rapat dengar pendapat oleh DPR dan juga Menko Polhukam. Bang Arteria dari sini nanti kita akan tanyakan langsung. Itu simpang siur, itu hoax, atau memang realitas seperti itu? Sumbernya dari mana? Nanti coba kita dalami. Kali ini mengenai hasil otopsi yang kemarin sudah keluar. Anda ingat otopsi kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Kemarin sudah diumumkan seperti itu oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang menyatakan pada tubuh Brigadir Yosua tidak ada penyiksaan sama sekali, tapi murni luka tembak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tanggapan Jadi gini, itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa karena banyak luka-luka di tubuh korban sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang. Yang ramai juga di media sosial kita tahu banyak juga ada bahkan tidak hanya foto tapi juga video ya yang menyatakan bahwa ditemukan uang sebesar 900 miliar di salah satu bunker di kediaman mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ini kemudian sudah dibantahkan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Ya, kalau kita lihat ini yang ramai di media sosial bahkan di sejumlah media konvensional juga dimuat, tapi ini kemudian sudah dibantahkan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri. Ini dinyatakan hoax meskipun sejumlah video yang menunjukkan ada beberapa koper bahkan ya berisikan uang ini dinyatakan tidak dibenarkan. Memang gambar video ini sudah tersebar, mungkin Anda sudah bisa mengakses di gadget Anda, tapi kami belum bisa memastikan apakah itu memang valid atau jangan-jangan hanya berupa manipulasi gambar. Kemudian ada informasi mengenai di Reskrimum Polda Metro Jaya yang diperiksa oleh Inspektorat Khusus dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Statusnya kami belum tahu apakah masuk kategori pelanggaran etik atau sudah mengarah ke pidana, itu memang belum ada penjelasan sama sekali, tapi kita nantikan bersama karena sepertinya panjang ya Maria. Sekarang sudah ada 83 polisi yang diperiksa, namun yang dinyatakan pelanggaran etik ini sekitar 35 orang. Oke, kalau kita lihat bahkan pihak penyidikan Barreskrim juga masih terus melakukan penyidikan, mengambil juga sejumlah informasi, bahkan sempat dikatakan juga bahwa keempat tersangka itu kita bisa sebutkan ada FS, kemudian RR, RE dan juga inisial K ini kemudian juga sempat dikonfrontir dari sebuah ruangan dan menyatakan bahwa paling tidak asal muasal dari skenario Verdi Sambo untuk menghilangkan nyawa dari Brigadir Yosua ini berasal dari kejadian di Magelang. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di Magelang itu pertanyaan besar. Banyak versi yang muncul dari Baradae, bahkan ada juga kabar yang menyebutkan di Magelang sempat terjadi keributan antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tapi tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi kita terus mengawal jalannya kasus ini karena sepertinya yang kali ini menyeret Irjen Verdi Sambo bukan main-main. Aliran dananya nilainya fantastis meskipun tadi sudah dibantah oleh Kadif Polri bahwa 900 miliar itu adalah hoax di bunker itu. Tapi apakah memang betul ada skema diagram yang dikait-kaitkan dengan seorang jenderal bintang 2? Kita akan ulas semuanya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Langsung saja kita perkenalkan kalau gitu sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Bang Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi Hukum dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Arteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Deolipa Yumara, mantan pengacara Baradae. Selamat malam Bang. Mantan kan? Boleh digunakan mikrofonnya boleh Bang, nggak dengar. Mantan. Namanya mantan boleh dong kita sakit hati atau galau. Yang penting nanti yang diungkapkan fakta ya Salam merah putih ya. Mantan sih selalu galau. Dan juga di sampingnya sudah ada yang cantik, ada Mbak Rustika Herlambang, penasehat ahli Kapolri bidang media sosial. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Baru pertama kali saya disebut di media TV sebagai penasehat ahli Kapolri. Kami juga menghadirkan ada mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam, mantan semua. Selamat malam para pemirsa sekalian. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Pak Kamarudin. Kalau ini masih juara bertahan, belum mantan.
Kami juga menghadirkan ada juru bicara PPATK, Bapak Natsir Kongah melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Pak Natsir. Baik, sudah tersambung dengan Pak Natsir. Kita langsung ke Pak Kamarudin yang awalnya memang kencang sekali menyebutkan 99% saya yakin ada itu data mengenai aliran dana, bahkan banker 900 miliar. Kemudian langsung dibantah oleh pihak kepolisian bahwa itu hoax Pak. Yang betul yang mana ini? Versi kuasa hukum atau versi Ini info polisi? dari Pak mana, Kamarudin? Bang? Kalau mengenai jumlah saya tidak pernah sebut, tetapi mengenai transaksi gelap seperti perjudian, informasi mengenai peredaran sabu-sabu, bahkan ada di situ tanaman keras sejak dia menjadi kaden sampai dengan jenderal, ya. Kalau kaden itu kombes, di ruangannya itu koleksi berbagai macam minuman. Ketika lagi memeriksa memeriksa orang-orang atau polisi-polisi yang diduga melanggar, dia sambil mabuk-mabuk dia, nembak sana nembak sini. Bahkan pernah teman saya kepala bank ketika berkunjung ke sana sampai kayaknya pipis di celana tuh, saking takutnya. Karena Ini informasi dari mana Bang Kamarudin? saya lihat sendiri. Oke. Nah, penglihatan saya ini didukung lagi oleh informasi intelijen. Dan rata-rata itu informasi itu 99% sempurna. Artinya tidak meleset. Gitu. Jadi bohong kalau dikatakan misalnya Mabes Polri tidak tahu itu, orang suara letusannya kemana-mana kok. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat kalau kanit di Polri itu berarti kompol ya. Sampai menjerit-jerit minta tolong saya, "Bang, selamatkan aku, selamatkan." Katanya kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya orang Batak pengacara. Dan rumah dia bertetangga dengan kebun saya di Bogor. "Selamatkan saya Bang," katanya. Sampai begitu takutnya. Bayangkan perempuan komisaris polisi, jabatan kanit entah apa yang diduga kesalahannya, dia lagi diperiksa, tembak sana tembak sini sambil mabuk-mabuk. Kalau dia lagi mabuk salah tembak kan bahaya kan. Itu kan kejadian dulu Bang, tapi karir Verdi Sambo sepertinya melesat sampai sekarang. Sampai akhirnya dijebloskan ke Makobrimob. Kalau di sana itu kan ada beberapa aliran. Aliran pohon nangka, aliran pisang, aliran pohon apalah. Jadi kalau jadi dia misalnya aliran pohon pisang, maka rantai pisang terus yang bergerak. Ibarat gerbong kereta api. Jadi di sana itu ada gerbong-gerbong. Jadi di sana itu yang khususnya akpol ya. Misalnya ada bapak asuh, ada kakek asuh, ada anak asuh, ada cucu asuh. Nah itu mengalir terus ke bawah. Dan mereka ini sistemnya itu tercatat. Ada catatan perangkatan dan seterusnya. Makanya kalau mereka mengintervensi perkara paling mudah. Misalnya abang nih misalnya angkatan 2000, saya 2000 juga misalnya. Abang misalnya di Papua, saya mau intervensi perkara di Papua, tinggal telepon aja satu angkatan. Atur itu ya, bikin SP3 kalau mau SP3 atau bikin terbukti kalau mau terbukti. Ini kan tinggal moralnya aja mau kemana kan gitu. Dan itu Polri betul banyak di sana, ada 420.000 lebih. Tetapi kalau dia bukan pimpinan, apalagi bukan akpol, itu cuma pesuruh-pesuruh. Disuruh ngapain juga harus mau. Karena nasib mereka itu cuma ada di ujung pena. You melawan sama pimpinan, ya pindah ke tempat yang kering. Yang di sana cuma makan sayur pahit dan bunga pepaya ibaratnya kan gitu. Tapi kalau pintar cari duit misalnya untuk bos, itu disebut tanaman keras. Bisa 20 tahun dia misalnya kanit terus. Udah 20 tahun kanit. Bahkan saya pernah melakukan satu kesalahan. Saya lihat dia terus kompol, terus jabatannya gitu, pangkatnya gitu ya. Saya tolong karena waktu itu saya mau mendampingi mantan gubernur Akpol. Dia yang meriksa kan, "Bang kasihan itu, udah lama itu kompol terus," saya bilang. Maka dibantu dia jadi naik AKBP. Saya dibeli habis, "Kurang ajar kau tanpa izin menaikkan pangkat saya," katanya. Pikir saya sudah berjasa, atau tahu dia memang senangnya jangan sampai naik dari kompol itu, supaya dia terus jabatannya di situ sampai berpuluh tahun. Bang Kamarudin, tapi kalau kita berbicara mengenai, Anda sempat menyampaikan juga ada uang ratusan miliar di salah satu banker yang Anda sebutkan itu. Apa informasi intelijen yang Anda punya? Ada informasi intelijen yang mengatakan bahwa orang ini bisnis barang-barang haram gitu loh. Karena kan kalau kita lihat Bang, dan informasi kemarin dari dari PPATK kalau nggak salah ya, itu memang antar negara. PPATK sudah berbicara mengenai hal ini? Informasi intelijen saya itu barang haram itu dibawa pakai pesawat angkut ke daerah Tapi PPATK tidak menyebut sumber Bang, asalnya dari mana? Ia hanya menyebutkan lintas negara, Kamboja, itu Filipina. Kan soal keterbukaan, tidak semua orang terbuka toh. Ada yang cuma dikasih kisi-kisinya.
Kan begitu. Saya malah dapat laporan intelijen dari orang yang sangat terpercaya, udah intelijen antar negara, itu memang dibawa dari luar negeri pakai pesawat resmi, mendarat di Pondok Cabe. Dan itu sengaja saya buka ketika dilaporkan sama intelijen ke saya, sengaja saya perdengarkan di depan teman-teman dari Kompas TV, lagi datang sekitar 4-5 orang. Nih biar kalian dengar, kebetulan pasti telepon orangnya intelijen gitu. Nah, intelijen saya ini menghadiri upacara 17 Agustus, kira-kira kurang hebat apa tidak kapasitasnya? Kalau dia misalnya dia hadir... Apakah ini masih anggota aktif? Masih aktif. Masih aktif. Orang dia masih diundang ke Istana Negara. Apa, Bang? Hah? Institusi apa, Bang? Apa? Institusi apa, Bang? Ya, institusi mana maksudnya? TNI, Polri, TNI atau Polri atau mana? Polri. Yang di Pondok Cabe itu siapa penggunanya itu? Oke, Polri. Enggak, tinggal saya tanya siapa penggunanya. Maksud kami Dan seperti orang ini, Bang. yang bermain mafia ini pun disebutkan nama yang saya, satu pengusaha besar. Kenapa sumber abang bisa menyalip Kapolri? Kapolri belum mengumumkan hal tersebut, sumber abang sudah ada. Ini Jadi begini. katanya atau nyatanya, Bang? Nah, itu Sebenarnya begini. Saya itu kemarin banyak yang bully saya perwira gara-gara kau penghasilan saya hilang katanya kan gitu. Jadi jangan dibilang tidak tahu. Ada yang tahu pura-pura nggak tahu. Ada juga memang yang nggak tahu sama sekali, yang tidak kebagian, gitu loh. Buktinya saya dibully. Kurang ajar kau Kamarudin, gara-gara kau penghasilan saya berkurang, jadi saya sekarang harus puasa katanya. Gitu. Ada yang bilang begitu. Bang, apakah informasi Anda ini ada kaitannya juga dengan yang beredar pula di media sosial saat ini yang Saya nggak dikatakan tahu kalau sebagai itu diagram? karena itu juga datang ke Kerajaan saya Sambo. di minggu yang lalu sebelum beredar di masyarakat itu sudah disampaikan ke saya. Tapi saya kan selalu minta bukti. Ada nggak bukti? Saya bisa tunjukkan nanti. Ada nggak bukti? Ini sudah bukti. Saya bilang belum. Itu masih masih flowchart kan gitu. Saya perlu bukti pendukung. Dia bilang temuilah Kapolri 4 mata katanya. Saya enggak mau. Bagian skema ini, Bang, yang kami tampilkan di TV. Oh iya itu udah dapat duluan saya itu. Sebelum beredar di masyarakat saya udah dikasih itu. Tapi kan dibantah, Bang. Kan dibantah, Bang. Soal dibantah kan saya juga belum memakai data ini karena saya minta harus ada bukti pendukung. Seberapa akurat data Anda itu maksudnya, Bang? Data saya selama ini yang sudah saya keluarkan itu 99,9%. Contoh misalnya ada aliran dana tanggal 11 Juli 2022 dari rekening almarhum ke rekening daripada tersangka. Itu kan saya ada ketemu kabar reskrim. Saya diterima kabar reskrim, diterima di Dirtipideksus, diterima oleh Dirtipidum. Saya tanyakan mengenai dana ini, mengapa ini bisa mengalir dari rekening orang mati. Nah, dipanggil Dirtipidum, dipanggil Dirtipideksus. Kami bertemu di ruang kabar reskrim dan dibenarkan, iya benar. Dan sudah dibenarkan katanya oleh PPATK. Berarti kan akurat dong. Bang Kamarudin, kalau Anda katakan tadi uang ratusan miliar kemudian juga diagam kekaisaran Sambo itu 99% benar, padahal dibantah dinyatakan hoax oleh Mabes Polri. Saya tidak tahu yang bohong? dibantah yang mana. Yang saya jelaskan itu transaksi ini sangat besar, bahkan ada informasi rekeningnya di rekening Bank BCA atas nama yang tidak bisa bicara, cuma bisa AAUU gitu loh. Nah, atas nama orang lain? Maksudnya atas nama orang lain? Atas nama orang lain. Okay. Sudah saya sampaikan juga dari awal. Nah, atas nama orang mengenai lain? minuman, saya sudah jelaskan juga, bahkan di depan mata saya sendiri. Ada teman-teman saya ke situ. Bahkan masih ada WhatsApp di sini. Masih ingat enggak kata teman saya nih, kita dulu sampai mau pingsan loh waktu tembak-tembak di sana udah mabuk barang itu katanya. Ada. Kalau atas Saya nama malah heran, kok Bang Kapolri Kamarudin membiarkan tembak-tembakan di lingkungan Polri, mabuk-mabukan gitu loh sambil meriksa gitu loh. Moral apa? Katanya kan Propam itu nanti moralnya ini yang Polri harus gitu loh. menyelidiki ya, Bang ya. Tapi Bang Kamarudin, soal atas nama orang lain, kenapa FS ini memiliki power sekali untuk menggerakkan transaksi yang Abang katakan orang yang sudah mati, uangnya tetap mengalir, tetap keluar atas nama Yosua ini. Mekanisme apa yang dia gunakan? Tadi Propam itu kan tukang pukulnya Kapolri. Ibaratnya Kapolri kemana dia tuh ada di sampingnya. Orang lagi rapat di Komisi 3 aja dia ada di sampingnya. Ketika mau calon Kapolri dia ada di sampingnya. Pertanyaannya, apa sih kerjaan Komisi 3? Itu pertanyaan. Jangan-jangan dia kebagian juga. Itu yang pertanyakan. Saya kirim surat ke Komisi 3 tidak pernah dibalas. Kalau itu kita tanyakan Bang Arteria Dahlan, katanya jangan-jangan DPR kebagian juga, Bang, selama ini diam saja, Bang. Iya, selama ini saya apresiasi sama Pak Kamarudin loh. Tapi kalau pada hari ini, jujur saya kaget ya. Bagi saya ini tuduhan serius. Nah, saya minta Pak Kamarudin bisa memperlihatkan buktinya. Nah, saya juga nanti hari ini juga malam ini saya minta MKD untuk periksa Pak Kamarudin. Jadi terkait kami apa, Bang? untuk bisa menjelaskan ya
dengan gampangnya mengatakan jangan-jangan Komisi 3 itu terima uang dari kasus Sambo ya. Dugaan, Bang. Iya, ini kan janganlah ya. Kita ini fokus. Kami ini energi anak bangsa sedang fokus Jangan-jangan. bagaimana menyelesaikan. Jangan-jangan itu bukan tuduhan. Kemana Komisi 3 ketika saya surati? Sudah banyak yang saya surati Komisi 3 termasuk aliran uang yang dikelola 300 triliun. Di mana pengelolanya menyimpan uang itu di setiap Tidak ada yang apartemen. dibalas, Bang? Hah? Tidak ada yang dibalas? Ya ini Dia kita menikahi baru 3 beberapa, hari. Pak. ketemu Muslim dia Muslim, ketemu kita ini baru Kristen mulai- dia Kristen, Oke, dan kita dana kembali ini, ke kasus dan ini ya, dana Bang ini Kamarudin ya. untuk cadangan capres. Enggak ini, Oke, kita Pak kembali ke Kamarudin, kasus Anda ini. cabut Kenapa apa nggak enggak? dibalas? Enggak, Anda nyabut apa enggak ini? Kita berikan Sebentar, kesempatan dulu ya, Bang Bang. Deolipa, sebentar. Bang Terry, silakan dijelaskan. Izin, Bang. Dilanjutkan. Iya, enggak. Ini mau mencabut enggak? Kalau mencabut saya jelasin. Kalau enggak ya kita akan Apa yang terucap dari mulut saya sampai kiamat tidak pernah tercabut karena saya punya buktinya. Sebentar, saya Bang tenang dulu. Deolipa, kita Ya berikan udah, saya kesempatan minta menjawab buktikan dulu. Bang dana Arteria, aliran sebentar dana ya, dari Bang. Komisi 3 saya minta Oke, buktikan. sebentar. Ya. Saya bilang jangan-jangan, Ya Pak. Oke, makanya jangan-jangan. Kita ke Bang Deolipa. Sebentar. Jangan-jangan, Bang, nanti. Kalau mau diusulkan. Ini Silakan, Bang. kita ini berusaha menyelesaikan masalah. Betul, betul. Anda jangan buat masalah Betul, baru. Bang Ateri kan udah kenal saya lama kan? Karena saya Iya kan? kirim Dan surat Pak, begitu Pak, banyak, Ya, itu kemudian bukan tidak ada berarti yang Anda dibalas. bisa halal. Oke, satu Bergantian, persatu Bapak. boleh? Iya. Satu Anda persatu. surat Oke. Anda tidak dijawab, tapi bukan menghalalkan Anda untuk Betul. berbuat seenaknya. Jangan-jangan. Ya. Oke, Betul, jangan. oke. Ya. Kita Saya ke saya Bang jawab. Deolipa sedikit, Bang Terry. Bang Ateri Silakan, Bang. sudah kenal saya dari tahun 2000 berapa Pak? Lama Pak ya? Lama banget ya. Sahabat lama. Saya kenal dia. Saya juga kenal Bang Kamarudin. Cuman ini ada yang namanya Soal kenal, saya Sebentar, sama sebentar. beliau ini Sebentar, Pak, pernah saya menangani bicara. perkara bersama. Kasus korupsi. Iya, saya kenal. Saya kenal Bang Ateri ya, lama ya. Bukan soal kenal, saya pernah bersama-sama Pak, boleh sama saya beliau ini bicara, Pak? menangani perkara Kita Boleh coba bicara, dengar. Baik. Kita di sini berdiskusi Saya dengan jangan etika, bilang Bang soal Deolipa. kenal. Dipotong bisa Baik, bicara saya kita Pak. berdiskusi Oke. dengan etika Bapak-Bapak. Mohon Kita maaf. berdiskusi Betul, dengan makanya etika, jadi Kita Bang. potong. bergantian. Bang Saya- Deolipa langsung ke poinnya, boleh Oh, iya. silakan, Bang. Saya kenal Bang Ateri lama. Saya kenal Taufik Basari lama. Ya, orang-orang lama di DPR sekarang adalah didikan saya semua. Paham ya Pak ya? Jangan potong omongan saya. Didikanmu semua. Iya. Tanya Semua. aja. Tanya aja. Tanya sekarang. Poinnya apa, Bang Deolipa? Sebentar. Saya mau bela Saya baru Bapak. tahu itu didikan saudara semua Saya itu. mau bela Bapak ya. Kata jangan-jangan itu adalah bahasa pengacara. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian Pak Arteri. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian, bukan nuduh. Semua pengacara kan bilang jangan-jangan itu kode, ya. Jangan-jangan ini begini, jangan itu bukanlah tuduhan, Pak. Ya. Jadi Pak Arteri juga jangan marah. Bapak juga jangan marah. Saya paham pengacara, Pak. Jangan-jangan itu bahasa kode kita bersama-sama kan? Jangan-jangan itu apa? Ya kan? Sama kita pikirannya. Semua pengacara kan bilang jangan-jangan dia main. Itu artinya dugaan. Dugaan itu nggak bisa kemudian saling menuduh. Kan Pak Arteri lama jadi pengacara bareng saya. Berapa kali kita berperkara lawan? Ya kan? Paham ya? Itu dia. Sorry saya bentak. Tapi saya Baik. bela Bapak. Jadi Ya, soal lanjut. kenal, saya pernah menangani perkara dengan beliau ini. Waktu itu ada perkara dugaan korupsi, bukan dugaan lagi, sudah diponis sampai Mahkamah Agung. Waktu itu saya bebaskan karena dipanggil sebagai saksi langsung ditahan. Kebetulan adik kandung daripada ketua DPP, salah satu ketua DPP di PDIP. Karena dipanggil dia sebagai saksi, tapi langsung diborgol, saya bebaskan, tanya sama dia. Dia terlibat juga. Jadi jangan, tidak usah sok-sok power di sini. Di sini sama aja power kita. Saya cuma mau ngajarkan Iya. suatu falsafah kepengacaraan. Saya bela Bapak tapi Bapak nggak ngerti. Iya. Saya juga bela Satu bela pihak Pak Saya Arteri. bilang jangan-jangan. Jangan-jangan itu bukan berarti Sama Pak. menuduh. Jangan-jangan itu artinya dugaan Pak Arteri. Pak Arteri juga sana tadi langsung nembak nih. Nggak boleh gitu juga. Bapak-bapak kita Oke, fokus ke kalau misteri gitu. aliran dana Verdi Oke. Sambo. Sesaat lagi kita Iya. ulas hanya di catatan demokrasi pemirsa. Mengenai kerajaan Sambo, Pak. Benar nggak sih ini? Bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Kasus KM50 gimana Pak? Ada tindak lanjut nggak Pak? di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Baik, Bang Kamarudin dilanjutkan. Menurut Anda sumber dana dari Verdi Sambo yang masih berkeliaran ini sifatnya transfer berada dalam perbankan atau cash sehingga bisa atau susah dilacak? Kalau saya mendapatkan informasi ya, itu cash dalam bentuk mata uang asing. Supaya kalian ada kepercayaan, coba cari tahu berapa beliau punya mobil Lexus. Dan berapa harga mobil Lexus. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, saya nggak tahu berapa, tinggal dihitung aja. Berapa dia punya bangunan mewah, baik yang dalam kota maupun luar kota.
Bahkan ada lagi kepemilikan seperti rumah sakit, kalau nggak salah itu ada informasi, tapi saya belum verifikasi. Berapa gaji seorang jenderal, bintang 1, bintang 2, di sebelah kanan saya ada jenderal juga nih, bisa menjelaskan. Nah ini sumbernya dari mana? Kan harus jelas. Jadi kita ini jangan bermunafik ria. Makanya saya katakan kemarin, kita rebut Polri dari tangan mafia. Kita kasih gaji yang cukup, supaya mereka tidak bekerja buat mafia. Kalau gitu Anda menduga dana-dana ini dari mana? Ya dari siapa lagi kalau bukan dari mafia. Orang nyata-nyata kok diantar setiap hari ke kantor mereka, dibungkus di amplop coklat. Ini tuduhan serius ya Bang? Kenapa tidak serius? Harus ada buktinya artinya? Ya buktinya, ya cek aja tiap hari di sana. Siapa saya yang datang ke situ. Mafianya kejahatan apa ini Bang? Ya misalnya dari dunia hiburan malam. Oke. Dari dunia prostitusi. Wow. Dari penjual minuman keras dan sebagainya. Makanya kalau ada kejahatan-kejahatan tertentu, mereka itu pura-pura tahu. Saya pernah mengharap seorang Kapolda ya. Saya berangkat jam 5 dengan harapan saya pertama kali diterima. Soalnya udah pakai jas, cakep saya. Dan rapi. Tahu-tahu datang yang pakai sendal jepit. Di daftar urut nomor 1 saya. Yang sendal jepit itu kantong kiri dan kantong kanan penuh. Tiba-tiba dia duluan diterima. Alasannya katanya dia sudah daftar lewat handphone. Datangnya jalannya begini-begini. Keluar-keluar isi kantongnya semua hilang. Saya lihat. Loh saya protes kok. Saya duluan nyampe. Oh yang diterima bapaknya tadi. Oh dia sudah duluan daftar. Anda dulu melihat kok nggak dilaporin Bang? Kok baru sekarang bersuara? Maksudnya? Ketika dulu melihat kejadian serupa kok tidak langsung melaporkan? Banyak laporan saya di Polda Metro itu, coba cek dari Barreskrim itu nggak jalan. Ada 1 lembar sertifikat, 1 lembar kertas bisa mengalahkan 20 sertifikat, 1 lembar fotokopi. Saya surati Komisi 3 diam aja. Saya surati Kompolnas diam aja. Saya surati Presiden, saya tanya apakah negara masih negara hukum atau sudah berubah jadi negara kekuasaan politik, nggak dijawab. Jadi kalau saya mau ngadu kemana ya saya paling bisa mengadu kepada Tuhan Elohim. Karena mengadu ke lembaga negara, sekali kirim saya 60 surat, saya bisa buktikan. 60 surat sekali kirim. Termasuk ini permohonan otopsi ini. Sekali kirim 19 surat saya. Sampai saya nggak tidur 3 malam mengkonsep itu semua. Tidak ada yang balas. Yang ada kita dipermainkan hasil hasil otopsi tidak diberikan kepada saya tapi diberikan kepada wartawan. Wartawan saya bingung saya, gelagapan saya. Nggak ngerti mau jawab apa. Yang ada semua cuma permainan-permainan. Mau kita biarkan negaranya seperti itu terus atau mau kita perbaiki? Saya mau perbaiki. Siapa yang mau ikut saya? Ayo. Kita perbaiki negara ini. Tapi dugaan dari sumber Bang Kamarudin ini apakah ini bermain sendiri di institusi Polri atau ada jaringannya, ada circle Sambo yang bermain? Kita sebutin dugaan ya Bang? Pasti ada circle-nya. Saya pernah mendengar perwira polisi, mohon maaf dalam tanda petik yang baru melacur. Melacurnya begini. Aku tadi gemetaran loh katanya. Kenapa? Aku disuruh pergi ke salah satu mafia lah. Di sana sekretarisnya itu melati 3. Saya disuruh harus daftar nama. Ya saya kan jadi nggak berani saya kalau ada nama saya di situ. Mau ngapain ke sana? Dia disuruh jenderalnya mengambil amplop gitu loh. Amplop coklat besar gitu loh. Ya saya nggak mau sampai mau berantem saya katanya gitu loh. Seperti itu. Nah kita hitung aja lah harta-harta jenderal-jenderal itu. Dari mana itu mereka bisa hidupnya sangat hedonis. Hartanya di mana-mana, istrinya di mana-mana. Saya aja yang pendapatan saya secara lebih besar dari mereka. Baru punya 1 istri dan 5 bisa putri. Saja kan penghasilannya tidak hanya dari Polri Bang. Ya apa misalnya? Kan harus jelas. Usaha Bang, bisnis di luar bisa jadi. Ya nggak tahu, boleh nggak polisi berbisnis? Oke, kalau begitu kita coba tanyakan saja langsung kepada juru bicara PPATK, ada Pak Datsir Koga. Pak Datsir, kalau tadi Anda juga sempat menyimak ada berbagai aliran dana yang disebutkan oleh Bang Kamarudin. Apakah PPATK juga mengetahui bahkan melacak hal ini? Pak Datsir? Ya, terima kasih. Selamat malam. Sejauh ini PPATK sudah membukukan ya rekening terkait dengan korban ya. Itu saja Mbak dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Berapa rekening Pak Nasir? Ada beberapa ya dan saya belum bisa sebutkan berapa jumlahnya atas nama siapa. Dan kami terus berproses melakukan koordinasi dengan penyidik. Oke, apakah ini rekening yang tentu berhubungan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, artinya jumlah dan berapa nama
siapa saja yang ada di rekening itu kami belum bisa sampaikan kepada Tapi Pak publik Natsir, ya. tugas PPATK yang melacak aliran-aliran yang mencurigakan ini apakah berasal dari institusi Polri semuanya atau jangan-jangan alirannya sudah keluar, bukan hanya di Indonesia tapi ke mancanegara juga? Kalau secara umum tindak pidana ya ada uang-uang hasil kejahatan itu dilarikan keluar. Seperti itu, Mas. Oke, jika memang kemudian PPATK mengetahui ini, apakah kemudian rekening-rekening tersebut dibekukan, Pak Natsir? Ya sejauh ini sudah ada beberapa yang dibekukan, Mbak. Oke, sudah ada yang dibekukan? Iya. Sudah ada. Baik. Ini termasuk rekening dari kelima tersangka itu kah, Pak Natsir? Ya, saya tadi sudah sebutkan, nggak bisa menyebutkan nama, berapa jumlah rekeningnya ya. Yang pasti kami bekerja ya, membantu penyidik untuk menyelesaikan masalah ini agar segera selesai. Baik, Pak Natsir, ini ada pertanyaan dari Pak Kamarudin. Pak Kamarudin mungkin ingin langsung bertanya ke Silakan, PPATK. Pak Natsir, langsung aja sebutkan namanya dan berapa jumlahnya. Biar transparan. Kita kan negara kita kan konstitusi mengenapkan transparan. Undang-undang informasi publik mengatakan transparan. Amanat presiden bilang transparan, langsung sebutkan aja Pak. Ya, Biar bisa jelas. kami sebutkan, karena ini masih berproses dia. Dan kami hadir kemari pun karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana kami sebagai lembaga publik, Misalnya yang tanggal hal-hal 11 umum Juli itu bisa 2022. kami sampaikan. Tetapi sesuatu yang terkait dengan masih dalam proses penyidikan. Izin Pak kami Natsir, tidak dapat yang memberikan tanggal 11 Juli informasi. 2022 sudah dibenarkan oleh Kabar Reskrim. Bagaimana? Apakah itu benar Pak? Pak Natsir, tanggal 11 Juli 2022 ada aliran uang dari almarhum kepada tersangka? Saya tidak bisa sebutkan itu Pak Kamarudin. Kenapa tidak bisa Dan disebutkan saya kira Pak? TV One juga tidak fair ya. Tadi saya diundang kemari katanya hanya untuk menjelaskan itu. Saya sudah sebutkan, saya tidak banyak bisa saya jelaskan dan tidak bisa banyak hal yang saya sampaikan. Ini tadi ya. Kami fair Pak, karena kesepakatan Bapak bersedia hadir ke sini untuk kami tanyakan dan yang tadi bertanya adalah Pak Kamarudin. Tapi seperti ini tadi Bapak menyinggung mengenai dananya keluar. Yang fair, TV One juga harus fair dong ya. Kita fair Pak, kita fair Pak. Tapi mohon maaf Pak, meskipun Bapak tidak menyebutkan nama dan jumlahnya, tapi soal tadi sudah keluar dan melibatkan jaringan internasional itu ke negara mana saja Pak? Bisa diterangkan? Mungkin saya bisa menambahkannya, karena saya mantan PPATK. Memang undang-undang PPATK, kita yang membuat, rakyat menyuruh beliau, Komisi 3, kita tidak memberi kewenangan kepada PPATK untuk membicarakan apa yang dia lakukan. Begitu dia membocorkan transaksi itu, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Semua level pegawai, baik pimpinan sampai dengan karyawan. Jadi begitu dia buka di sini, tinggal kita ngukum dia saja. Nah, jadi kita yang melarang dia ngomong itu. Nah, tetapi kita salut kepada PPATK, dia sudah kerja karena lembaga ini diminta atau tidak diminta, dia proaktif. Kalau diminta, dia lebih proaktif lagi. Yakinlah dia bekerja profesional dan hampir semua tindak pidana besar di negeri ini, baik korupsi, kemudian money laundering, kemudian teroris, itu dari PPATK. Kemudian termasuk juga ini saya kira PPATK sudah kerja Pak. Artinya Tetapi PPATK juga menyelidiki juga aliran dana ini ya Pak Natsir. Terima kasih kita yang Pak Natsir. membungkam mulutnya, kita yang membungkamnya. Pak, saya tambahkan ya Pak. Jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Natsir ya. Saya mengamini oleh Pak Susno Haji. Dan saya minta Pak Kamarudin belajar lagi undang-undang PPATK Pak. Supaya jangan asal jeplak Pak. Hati-hati Pak. Bapak tembak. Kita baca itu. Bapak ada baca undang-undang transparansi iya, informasi publik. Betul Pak, tapi kan ada undang-undang khusus Pak. 18 2003 pasal 17 Masing-masing ada undang-undangnya informasi Pak. itu. Manding-manding lex spesialis derogat lex generalis. Paham ya Pak? Belajar lagi Pak. Saya justru tidak paham lex spesialis itu kalau undang-undang khusus mengesampingkan yang umum. Belajar Nah lagi Pak. ini undang-undangnya ada kok, undang-undang Bapak belajar lagi, 18 buktinya 2003 salah tentang Pak. alpukat. Buktinya Bapak salah. Salah yang mana? Yang mana salahnya? Silakan duduk boleh Bang Diolipa, terima kasih. Yang mana salahnya? Kita tidak menyerang secara personal. Konstitusi mengatakan terbuka. Iya. Undang-undang mengatakan Ini kan terbuka. personal juga Presiden diserang. mengatakan Iya. terbuka. Kenapa? Pak Natsir, terima kasih Pak atas Natsir. waktunya bersedia untuk menjelaskan mengenai Pak hal Natsir, ini. jelasin aja Terima detailnya, kasih Pak. banyak meskipun juga terbatas dengan Mungkin ada undang-undang. Ada tambahan yang ingin disampaikan Pak Natsir? dari Pak Natsir karena masyarakat juga menunggu transparansi, tapi PPATK punya Saya koridor. menghormati TV One ya, karena dari awal saya juga sudah jelaskan ya, tidak banyak hal yang bisa sampaikan.
kehadiran saya di sini untuk Ya. tadi seperti Pak Kamarudin katakan, untuk memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Yang saya Tetapi minta itu hal-hal kan yang harus klien kemudian saya, saya bukan kan orang saya lain. kasih. Kenapa Baik, susah terima kasih menyebutkan banyak klien Pak saya? Nasir. Terima kasih. Iya, Artinya terima saya kasih banyak berikan- Pak Nasir atas waktunya. Saya berikan Terima hak kasih. untuk kerahasiaan itu. Buka aja yang tanggal 11 Juli 2022. Baik, Pak Kamarudin, soal aliran dana ini Pak, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di jagat maya ramai juga. Bahkan skema, diagram, bagan dengan nama dan juga nominal tersebar luas. Mbak Rustika Herlambang mungkin tanggapannya seperti apa? Karena nama Anda juga kabarnya terseret di salah satu juga, akun Mbak media Rustika. sosial. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya isu terkait sama Brigadir J itu adalah salah satu isu yang menurut saya terbesar di Indonesia selama ini. Jadi biasanya yang namanya isu besar seperti ini tuh rata-rata hanya bertahan sampai 2 minggu. Ini kita sudah hampir 1,5 bulan. Lebih dari 1 Dan bulan. ternyata tren itu tidak menurun, justru meningkat tajam. Itu yang pertama. Jadi baik di media maupun di media sosial. Jadi misalnya media ketika bicara tentang Polri itu rata-rata 60 sampai 70 ribu per bulan. Tetapi pada saat ada kasus ini terjadi perlonjakan yang luar biasa, rata-rata itu 140 ribu pemberitaan per bulan. Kalau biasanya hanya 2.500, tiba-tiba jadi 3.250. Dan itulah yang menyebabkan bahwa isu ini benar-benar mendapatkan atensi dari publik. Real akun atau robot? Itu dari media dan dari media sosial. Nah, dari media sosial sendiri juga seperti itu gitu. Dan menariknya, isu ini ternyata isu yang cukup menarik. Karena apa? Setiap hari itu selalu ada isu-isu baru gitu. Dan kita harus berterima kasih gitu ya. Karena apa? Karena ternyata Pak Kamarudin gitu ya, kemudian juga dari Polri, dari Pak Susno, dari siapapun itu setiap hari selalu ada isu baru dan masyarakat itu selalu ternyata tertarik gitu. Kenapa tertarik di situ? Karena ada news value-nya gitu loh. News value-nya tuh kenapa seperti itu? 1, terkait sama tokoh. 2, terkait sama sesuatu yang sensasional. 3, misalnya isu ini ada kebaruan karena sebelumnya nggak pernah ada gitu. Dan 4 adalah soal sensualitas sebenarnya. Mbak Rustika, kalau kita lihat akhir-akhir ini isu Ya. apa yang paling menonjol di media sosial maupun di media konvensional? Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik gitu. Jadi setiap kali menjelang penetapan tersangka, dulu sebelum penetapan tersangka Verdi Sambo itu juga ada isu yang sangat luar biasa besar. Nah, ternyata jelang penetapan tersangka Putri kemarin juga ada isu yang berkeliaran dengan sangat luar biasa, ya ini terkait dengan 303 misalnya. Kemudian Termasuk juga soal- aliran dana ini juga? Termasuk aliran dana ini bangker 900 miliar gitu dan semua muncul dan masif gitu. Nah, menariknya lagi terkait dengan aliran dana itu sebenarnya sudah pernah dibocorkan pada tanggal 15 Juli di media sosial. Kemudian isu itu muncul di media mainstream Oleh juga. siapa, Mbak? Oleh akun salah satunya adalah akun Opposite. Gitu. Kemudian masuklah ke media sosial, kemudian masuk ke media mainstream dan ternyata netizen itu tidak banyak reaksi terhadap pemberitaan tersebut. Tapi buktinya di forward, Mbak. Di repost, Mbak. Kenapa? Di repost, di forward sama. Betul. Nah, isu yang berkembang di bulan Juli itu baru tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 itu ramai, tetapi ternyata tidak ramai sekali gitu. Sepi gitu. Nah, isu itu kembali meningkat tajam menjelang penetapan tersangka PC gitu. Dan semua langsung ribut dan heboh. Kenapa isu ini bisa menjadi ramai? Karena dibawa oleh figur besar gitu. Karena waktu di bulan Juli itu dia sudah disampaikan oleh seorang tokoh lokal gitu ya dari wilayah Sumatera dan juga di media lokal. Tapi ternyata di media sosial juga reaksinya biasa-biasa saja. Enggak. Tetapi ketika dia dibawa oleh tokoh-tokoh besar dalam tanda petik gitu, oleh influencer, ada Pak Kamarudin gitu, ada Pak Mahfud, ada Pak Deolipa, akhirnya terjadi apa? Publik percaya karena siapa yang membawa berita itu berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana persepsi publik terhadap kasus itu. Jadi kalau dulunya nggak percaya gitu, alah paling gitu. Nah, tetapi ketika yang dibawa oleh figur-figur ini, akhirnya publik percaya dalam tanda petik. Termasuk nama Mbak Rustika yang dituduh akun Opposite bahwa juga, Anda Mbak. menjadi mastermind dalam menggiring isu di media. Itu kata Opposite, bukan kata kami sebagai host loh Mbak ya. Luar biasa sekali Rustika itu. Bisa dikatakan kan bisa membuat seluruh judul media
berita ikut pada kata-kata saya gitu kan. Luar biasa sekali kalau itu Betul, bisa terjadi. bukan? Kalau itu bisa terjadi luar biasa sekali dong gitu. Nah, tetapi menariknya ya. Jadi ketika isu itu muncul gitu, beberapa itu masuk ke saya gitu. Mereka mempertanyakan, benar gak sih kok perempuan gitu? Ini Rustika yang itu. Nah, itu banyak sekali gitu. Jadi orang pun akan bertanya gitu. Persepsi orang terhadap sebuah peristiwa itu juga tergantung pada bagaimana orang itu melihat kita dan bagaimana preferensi kita terhadap orang itu gitu. Banyak pertanyaan juga Mbak, apakah Mbak Rustika sebelumnya, sebelum ini kemudian ramai, sempat bertemu juga dengan mantan Kadif Propam? Pasti pernah ketemu karena kebetulan sering menjadi pembicara juga, misalnya di beberapa tempat, beberapa kali pasti. Dalam waktu berdekatan dengan kasus ini? Iya, bisa jadi. Ini konteksnya profesional Sempat dicurhatin juga tidak Mbak? Dicurhati soal ini? Ya enggak lah, gimana dia mau curhat sama saya? Enggak, ini tugasnya waktu dipanggil, waktu berinteraksi dengan FS ini sebagai apa Mbak? Supaya ya jelas saja. Apakah dalam konteks ini atau tidak gitu? Ketika diundang ini sebagai apa? Apakah ada kaitan dengan kerjaan di institusi Polri atau murni soal penguasaan ilmu media sosial? Kebetulan pada akhir tahun lalu saya menjadi salah satu pembicara untuk Kasatwil di Mabes Polri. Jadi di sana ada mulai dari pejabat utama sampai Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Dan saya bicara terkait dengan bagaimana persepsi publik terhadap Polri gitu. Jadi nilainya berapa, kenapa Polri jelek, kenapa Polri bagus, dan hampir setiap tahun saya diminta untuk bicara secara data terkait dengan persepsi publik di Polri. Termasuk membuat press release, formatnya mungkin memberikan bimbingan konseling. Itu kan terseret juga nama Mbak Rustika Mbak? Itu enggak. Tidak, jadi kita hanya bicara tentang bagaimana persepsi publik selama ini terhadap Polri misalnya gitu. Jadi misalnya kenapa pada Hari Bayangkara lalu saya meluarkan rilis gitu yang menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap Polri itu cukup bagus, yakni di angka 76 gitu kan. Kenapa dia berada di angka 76? Karena ada kepuasan publik gitu ya terhadap penanganan COVID selama ini, dan kita tahu bahwa Polri sangat bergerak cukup masif gitu ya, sampai di level paling bawah dalam penanganan COVID, memberikan vaksin gitu ya, prokes dan lain-lain. Dan yang kedua Mbak Rustika, adalah soal mudik. Nah, soal mudik, soal poin itu. Nama Mbak Rustika ini masuk dalam jajaran puluhan orang yang merupakan bagian dari staf ahli Polri, termasuk kemarin nama Fahmi yang dituding merupakan pembuat skenario dalam kasus Verdi Sambo ini, Mbak Rustika. Ya, kebetulan saya juga menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri, di mana saya penasihat ahli Kapolri bidang media sosial, di mana tugas penasihat Kapolri itu adalah memberikan saran dan arahan jika diperlukan oleh Kapolri. Artinya mungkin kita bisa saja memberikan arahan kepada Kapolri gitu. Persoalan Kapolrinya ambil atau enggak itu bukan urusan kita. Kalau itu, tetapi dalam catatan kami gitu ya, sebenarnya penasihat ahli Kapolri itu dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang komunikasi yang Mas Fahmi, dan kemudian dari masing-masing kami itu, ya. Dalam hal memberi nasihat kepada Kapolri itu, apakah sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan penasihat lainnya? Ya, jadi selama ini ya Bapak, kami ada yang namanya rapat rutin gitu ya, setiap 1 bulan, di mana masing-masing dari penasihat ahli Kapolri itu memberikan usulan atau saran gitu, yang kemudian disampaikan di dalam forum gitu. Nah, kalau begitu saya mau tanya tentang penasihat yang memberikan skenario tentang pembunuhan daripada almarhum Brigadir Joshua, kan sudah dibunuh dulu baru dibikin skenarionya. Yang atas nama diduga Fahmi itu. Apakah itu diberikan nasihat itu secara bersama-sama, bersama dengan Mbak juga, atau sendiri-sendiri? Boleh dijawabnya sesaat lagi, kita harus jeda hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan. Kalau gitu mungkin boleh dijawab aja Mbak. Apakah kemudian dalam memutuskan suatu hal, itu apakah Kapolri hanya membuat dari satu penasihat ahli saja atau dari keseluruhan? Enggak, saya yakin pasti Kapolri akan memilih yang terbaik gitu. Dan misalnya dari seluruh penasihat Kapolri itu kan dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang politik, ada bidang pidana, ada bidang HAM gitu. Yang masing-masing itu ketika kita melihat sebuah peristiwa itu selalu dari sudut pandang yang berbeda.
Nah, oleh karena itu ketika di dalam rapat biasanya kita hanya sampaikan begitu saja bahwa kalau dari sisi sudut pandang gitu terkait sama media sosial itu situasinya seperti ini gitu. Kemudian dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh Mas Fahmi juga pasti akan memberikan saran. Dari sisi HAM misalnya, dari sisi politik, nah semuanya itu sama. Dan kemudian seluruh catatan kita itu dari masing-masing itu kita berikan kepada koordinator Sahli gitu dari Polri, dan kemudian beliaulah yang mungkin akan membawa ke Kapolri gitu. Jadi mungkin Kapolri juga punya tim juga gitu ya, dan beliau ingin tahu masukannya dari apa gitu. Tapi terakhir pasti ada di sisi Kapolri ya. Belum terjawab Mbak. Iya. Ketika Fahmi atau diduga Fahmi memberi nasihat, apakah itu Mbak ada di sana? Apakah nasihat itu langsung diberikan kepada Kapolri bersama-sama dengan Perdi Sambo atau bagaimana gitu? Ya, jadi selama ini kalau rapat ahli penasihat ahli Kapolri hanya di kalangan penasihat ahli Kapolri saja Pak. Jadi tidak ke Kapolri langsung. Oke. Jadi Sudah di sana jelas, masih Kapolri, ada ya? Bapak yang sebagai bidang kepalanya gitu untuk penasihat ahli Berarti Kapolri. dengan kata lain Mbak Rustika ingin mengatakan bahwa Fahmi ini bermain sendiri, tidak berkomunikasi dengan sesama rekan-rekannya penasihat Polri untuk mengambil keputusan, saya buat skenario dalam kasus kematian Yosua. Ya, dan hal itu juga disampaikan juga oleh tim gitu ya. Pada saat kemarin tim para penasihat Kapolri kaget, loh kok ternyata kamu membuat skenario padahal kita tidak tahu gitu. Karena kamu kan posisinya sebagai penasihat ahli Kapolri, bukan sebagai penasihat ahli Pak Sambo misalnya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, Ya. tanggal 8 Juli 2022 Mbak masuk kantor atau tidak? Siapa? Mbaknya Saya, kenapa Pak? masuk kantor sebagai staf Pada Kapolri tanggal atau tidak? 8 Juli. 8 Juli 2022. Iya, Hari Jumat itu. iya. Masuk Masuk kantor ke kantor mana Pak? ke kantor Polri kan sebagai staf ahli Kapolri kan tentu ada kantornya toh? Enggak. Kan Oh, sebulan tidak. sekali Nggak ada, tadi Pak. katanya Nggak Pak. Oh ada, tidak Pak. masuk ya? Nggak ada, Pak. Karena kan informasinya kan pada saat itu Pak Perdi Sambo nangis-nangis didampingi oleh penasihat Kapolri, lalu disampaikanlah pada saat itu skenario-skenario itu kan begitu. Ya, itu saya tidak tahu informasi tahu ya. tepatnya, Baik, jadi terima jam kasih ya. berapanya gitu. Tetapi pada saat kejadian itu tanggal 8 Juli tahun 2022, saya kebetulan memang sedang bertemu dengan Bapak Kapolri itu. Dari pukul 4 sore sampai jam setengah 8. Boleh lebih 10 didekatkan menit. mikrofonnya Pak? Baik, tapi bukan keperluan untuk kasus. Tidak, karena waktu itu tanggal 8 Juli. Jadi pada saat kejadian gitu. Kebetulan saya sedang berdiskusi dengan Bapak Kapolri. Baik, kita langsung ke mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Anda melihatnya seperti apa? Ini jejak pembunuhan Yosua belum tuntas, tapi sekarang aliran dana Pak yang bisa Isunya bekal. kemana-mana, Pak Susno. Kalau kasus pembunuhan ya, berbagai kesempatan saya katakan itu kasus-kasus yang simpel, sangat mudah sekali ya. Buktikannya level Polres saja cukup. Sangat mudah tapi sebulan lebih Pak. Persoalannya bukan kasusnya, tetapi temboknya yang lain kan. Temboknya berat, bayangkan saja. Kapolri di backup Menko Polhukam, di backup oleh Komisi 3 DPR, Kompolnas, Komnas HAM, dan Presiden langsung sampai 6 kali ngomong. Baru jebolnya sedikit, dan akhirnya jebol sampai tersangka. Jelas, dalangnya ada, eksekutornya ada, pembantunya ada, bahkan sampai Ibu Putri Chandrawati pun dijadikan tersangka, dan ini masih akan ada lagi lain loh. Tersangka yang menghambat jalannya penyidikan. Nanti plus lagi para yang bersalah karena kode etik akan banyak ini. Dan nanti tentang masuk dana aliran ya, chart itu masuk Diagram chart, ya, kekaisaran diagram, Sambo. masuk itu. Polri tidak diam. Yakinlah, Polri itu ini Pak Artaria sebagai komisi yang hukum yang bawa Polri, dia tahu persis kok. Ada intelijen, ada Irwasum, kemudian dia bekerja sama dengan PPATK, tetapi mereka kan skala prioritas. Sekarang ini selesaikan dulu yang pembunuhan, karena pembunuhan ini kan masa penahanannya kan kalau tidak diperpanjang kan 20 hari. Tapi alhamdulillah sebelum 20 hari ya Pak kemarin sudah dilimpahkan atas desakan-desakan beliau ini. Nah tinggal menyusul berikut, dan fungsi-fungsi lain sudah bekerja ini. Saya yakin
dia sudah bekerja, melacak chart itu, kemudian kerja sama-sama PPATK, tapi PPATK memang begitulah, tidak bisa buka ke kita. Tapi saya yakin rekening yang diblokir, kemudian aliran dana itu sudah disampaikan kepada Polri. Dan sehingga Polri kemarin kan baru penjelasan dari Kadip Humas Polri bahwa itu hoax. Tapi apakah hoax ini strategi dia, apa bagaimana, yang penting tenang dulu, tapi yakinlah nanti bekerja, kemudian terkait dengan hikmah yang kita dapat ya. Maksudnya strategi seperti apa Pak Susno? Strateginya kan kita di Indonesia ini kan menangkap ikan, airnya tidak keruh. Bayangkan sekarang heboh secara nasional. Nah, boleh tanya nggak Pak? Bapak sebagai mantan Kabar Reskrim melihat skema itu ya, itu kira-kira yang buat siapa itu? Apakah itu yang buat anggota Polri juga atau di luar Polri? Karena begitu rigid ya. Oke, saya jawab dulu. Jadi skenario ini sudah selesai, bayangkan merombak skenario yang demikian sempurna. Kalau bukan desakan beliau, kemudian backup dari DPR dan sebagainya, ini kan sulit mengungkapnya. Dan terungkap. Setelah itu dijadiin tersangka. Setelah itu selesai semua, kan masih menyelesaikan kode etik. Habis kode etik, ya yang masukan-masukan itu kan tidak terbuang percuma, tapi belum pro justisia kan, masih berupa informasi intelijen yang Pak pengacara tahu persis karena beliau selain intelijen kan, Diolopani tahu dia ini informasi ini A1 apa C3 apa C4 kan diterima, tapi nanti akan diolah, ini akan menjadi informasi itu sumbernya benar apa tidak. Tapi dari kacamata Anda siapa yang buat ini? Loh, kacamata saya sih tidak tahu. Orang berkepentingan yang jelas. Maksud kami apakah itu format standar penyidik di kepolisian, ada di format intelijen? standar. Tapi yang membuat itu orang berkepentingan. Satu berkepentingan untuk bisnis informasi dengan disebarkan itu geger se-Indonesia. Ada yang untungkan. Satu lagi orang berkepentingan, wah ini kesempatan dalam kesempitan. Siapa tahu ada yang dicopot. Saya bisa naik gitu kan. Bisa jadi. Nah, ada lagi orang yang memusuhi judi. Wah, judi di Republik ini marah. Sebarkan itu. Nah, buktinya kan judi tiarap semua sekarang. Coba bisa nggak pasang judi online hari ini? Nggak ada. Kalau kita tanya kenapa kemarin ada sekarang nggak ada, tiarap. Nah, tapi kenapa kemudian Kapolri ngomong baru itu kemudian kejadian di mana-mana, Bang? Iya, karena Kapolri itu sakti kan. Kapolri sakti. Kalau Susno yang ngomong judi belum, dia kan sama saya. Saya baru beli Pak kemarin katanya. Kenapa nggak dari dulu, artinya begitu Pak Susno? Kalau itu bukan saya yang katakan kenapa nggak dari dulu. Anda lah, itu orang media kan. Kalau saya kan menganggapnya ya ada positifnya judi habis. Semoga saja Pak Komarudin habisnya lama. Jangan habisnya seminggu, terus menerus. Nah, saya pengen menambahkan yang tadi soal Kapolri Sakti tadi, tapi mungkin dari sudut pandang media dan bagaimana Kapolri melihat situasi ini gitu. Jadi selama ini kita melihat bahwa di awal-awal itu ada tekanan yang luar biasa kepada Kapolri untuk segera menetapkan tersangka. Tetapi Pak Kapolri kalau kita lihat seolah-olah lambat, padahal enggak. Dia mendapat informasi dari berbagai hal, dari berbagai pihak, dan dia tidak mau gegabah. Ini kalau dalam sudut pandang saya ya. Jadi bagaimana dia menerima data, setiap data itu dia teliti satu demi satu. Setiap masukan, jadi tidak hanya dari penasehat Kapolri doang Pak. Jadi semua orang pasti memberikan masukan. Dan Pak Kapolri itu teliti satu demi satu. Oke, saya percaya. Jadi kalau misalnya pada saat itu tekanan luar biasa dan kemudian Kapolri memutuskan, maka yang terjadi mungkin seperti sama yang disampaikan oleh Komnas HAM. Bahwa data yang diterima CCTV itu menegaskan 3 hal. Yang pertama adalah 1, pada saat kejadian FS tidak berada di lokasi. Kedua, artinya kalau FS tidak di lokasi berarti FS tidak melakukan penembakan. Oke, itu Mbak, skenario-nya sudah selesai. Kan terbantahkan semua tapi ya Mbak. Skenario itu sudah selesai, termasuk presek sudah selesai. Itu teliti Pak. Supaya forum ini lebih efektif kita manfaatkan. Hikmahnya judi sudah nggak ada. Kemudian sekarang backup terhadap Kapolri kuat sekali sekarang. DPR backup. Kemudian Menko Polhukam backup. Pak Kamarudin pun juga backup loh. Luar biasa. Pak Deolipa juga. Kemudian kita, yang saya ini sudah jadi rakyat jelata sekarang kan, membackup luar biasa lewat media sosial. Jadi Kapolri sekarang tidak ragu-ragu
untuk berbuat. Kalau Verdi Sambo ada yang backup tidak Pak Susno? Oh, banyak kan 80 berapa yang merusak TKP itu. Nah, tapi tidak gampang meritel itu. Tapi setelah ditunjukkan oleh Kapolri, dia mampu. Sehingga dia sudah on the track. Karena dia on the track, jangan dinonaktifkan. Katanya Pak Arteria, tidak dikenal istilah nonaktif itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya kalau habis masa jabatan diganti. Nah, dan juga untuk apa? Nonaktif toh jalannya sudah benar sekarang, tinggal kita awasi. Setelah diawasi baru manfaatkan momentum ini. Besi itu ditempa selagi panas. Nah, apa yang dia harus lakukan? DPR sudah mengatakan bersih-bersih di dalam. Bersih-bersih di dalam, tapi kan tidak bisa pada saat gawat seperti ini, hangat seperti ini, copot pejabat ya, ini, kita tunggu nanti itu ya Pak Susno ya. Kita tunggu, kita Tapi kan kawal. yang kena prank Verdi Sambo banyak Pak. Jenderal-jenderal juga kena prank Pak sama Verdi Sambo, Pak Susno. Ya kalau soal merem itu tergantung skenarionya. Kita nonton film kadang-kadang nangis kan. Padahal pemain filmnya habis kita tonton itu ketawa-ketawa deh kan. Tapi itulah yang namanya film. Ini seniman loh ini, bukan hanya pengacara. Jadi filmnya Pak Verdi Sambo itu luar biasa. Bisa menangiskan lah. Media pun percaya awalnya, tapi sepandai-pandainya tupai melompat kan jatuh juga. Kita percayalah kepada support DPR, apa yang dimasukkan umpan dan sebagainya. Dan nyatanya terbongkar kok. Nah sekarang mari kita pantau, kita kawal. Ini lagi menuju termasuk aliran dana ke apa namanya? Penuntut loh. Setelah itu mudah-mudahan dapat hakim yang bersih, yang benar-benar clear and clean, hakim dewasa dan tahu akan keadilan rakyat. Sehingga dia dihukum yang seadil-adilnya. Bukan menurut kehendak siapa, tapi yang seadil-adilnya. Tidak mendengar bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya. Meskipun ada pihak yang menyatakan Pak Susno, ini memang dugaan spekulasi liar yang mengaitkan Pak FS ini kan pernah berkaitan dengan kasus kejaksaan. Nah, ada sekarang berkas kekhawatiran di sana dilimpahkan ke juga, kejaksaan. Iya mau apapun juga akan dikaitkan dengan kebakaran dan sebagainya. Kan giginya udah nggak ada. Terus hakim itu kan dia di dunia ini kan wakil Tuhan. Lah kalau wakil Tuhan sudah nggak masih takut sama pribadi kan. Apalagi saya ini. Nah di bawah wakil Tuhan siapa? Wakil rakyat. Kekuasaannya pun besar wakil rakyat. Apalagi wakil Tuhan. Masa takut sama ini? Nah, jadi insya Allah kita positive thinking saja. Hakimnya baik, sebagai baik. Walaupun ya ada yang ngejar-ngejar apa motif Pak ya. Tapi tanpa motif pun orang sudah mati, dibunuh. Yang bunuh ngaku, otaknya ngaku, alatnya ada gitu kan. Nah jadi udah. Karena ini direncanakan, ya ancaman hukuman mati menanti dia. Atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tinggal tergantung dia menghambat penyidikan apa tidak, jujur apa tidak, sehingga hakimnya kasihan. Ya. Kita tunggu dakwaan jaksa nanti kita ya. Oke, tunggu, kalau gitu saya dan mau saya ke Bang yakin Deolipa. TV One akan mengawal sampai selesai. Tentu, DPR nanti akan bersama-sama sampai dengan selesai Pak Susno juga. Terima kasih. Bang Deolipa, kalau kita ngomongin motif tadi Bang. Sebentar, boleh bicara panjang apa pendek? Pendek Bang. Kalau pendek susah, banyak kok informasi di saya. To the point, langsung Oke, silakan Bang. Pertama ya, karena ini adalah catatan demokrasi, saya catat ini. Baru kali ini saya mencatat. Siap. 1, 2, 3, 4 pendek aja. Dicatatnya pendek benar. Pendek Pak, iya kan? Itu juga nggak kebaca, bisa kebaca nggak? Nggak kebaca juga nih. Pak Arteri bisa baca nggak? Enggak ya. Boleh langsung ke poinnya langsung Bang ya. Saya adalah pembela dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Kapolri Wakapolri. Karena mereka orang baik ya. Biarkan mereka bekerja. Baik DPR jangan juga singgung-singgung lah. Saya tahu isinya di dalam. Oke. Jadi udah. Pokoknya Kapolri Wakapolri kerja benar. Amin. Ya kan. Yang kedua. Ini kita lagi lihat-lihat acara TV One sekarang catatan demokrasi yang keluar kok Teletubbies. Di sini kan. Apa itu Bang? Tadi, maksudnya siapa itu ini Bang? itu Pak Kapolda sama psikopat. Ya kan. Maksud saya ya udahlah Pak Kapolda udah mau 3 kali saya minta Anda mundur lah. Bikin malu. Teletubbies itu anak-anak itu pada stres. Ini apa sih? Itu ranah Kapolri Bang. Memang iya tapi kan kita boleh minta mundur. Kapolri kan bikin TR. Kita boleh minta mundur. Kita psikolog. Jelek. Alasan mundurnya apa? Ini psikologis. Anak-anak ngelihat itu. Gimana kalau Anda punya anak. Ngelihat dia lagi pelukan dengan psikopat. Coba kan semua anak tahu. Kapolda juga dibohongi Bang katanya. Bukan. Enggak. Kapolda bodoh aja kenapa mau dibohongin. Bodoh. Turunnya Pak Kapolda. Kita di sini menggunakan diskusi dengan etika, Bang, boleh dijaga tolong perkataannya. Kita jaga, kita aktivis, susah Bapak suruh pakai etika. Kita kan nggak makan uang negara sama sekali. Ya kan? Bebas aja kita bicara, kenapa saya diundang. Ada etika jurnalistik Bang. Oke, ya itu kan jurnalistik, saya aktivis beda. Oke. Ya kan? Lanjut, kepada Kak Seto,
Kak Seto, ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferdi Sambo? Anak di jalanan banyak Pak, di pinggir jalan, di Blok M, di Depok, di mana tuh, di Cilincing lebih banyak lagi tuh anak telantar. Ngapain Bapak capek-capek ketemu Ferdi Sambo untuk bilang anaknya dijaga? Buat apa Pak? Pak, jangan bikin malu psikologi UI Pak. Saya psikologi UI Pak. Malu saya Pak. Anaknya mendapatkan perundungan? Ya, anak di jalanan lebih banyak perundungan. Anak Bapak dirundung nggak? Kan banyak. Di Cilincing itu paling banyak anak dirundung. Sampai ngomongnya ngawur kalau ngomong tuh. Ya, itu mending dia belain sana. Ngapain dia belain sana? Ferdi Sambo kan udah kaya, ada keluarga besarnya. Dijaga keluarga besarnya. Ngapain kasih itu pansos-pansos di situ? Bikin malu saya aja. Kita bisa kembali ke topik. Oke, motif. Yes. Motif. Saya sebut. Yosua bukanlah LGBT. 1. Siapa lagi? Eliezer bukanlah LGBT. 2. Kemudian ketiga, Ferdi Sambo adalah biseksual. 3. Saya klaim itu. Yang keempat adalah motif sebenarnya adalah karena si Kuat ini orang sipil tapi pengen berkuasa di polisi. Dia, si Pak Kuat Ma'ruf. Dia ini kan selalu berantem sama si Yosua karena dia pengen dianggap oleh Sambo sebagai orang yang pertama-tama menjaga Sambo. Sehingga timbullah propaganda si Kuat. Dia bikin cerita tentang si Yosua ini jelek. Kan dia bikin propaganda ke Sambo karena Sambo psikopat, dia diterima telepon, marah dia. Informasi ini Anda dapat dari siapa, Baradae? Tenang aja, saya kan psikolog, iya kan? Udah di situ aja dulu. Oke, Cukup, boleh dilanjutkan dulu. Kita ya udah motifnya di situ aja. Yang penting Pak Kapolda mundur, Kak Seto ngurusin orang-orang Cilincing atau enggak anak-anak yang lebih banyak, apa yang ngurusin sana? Bang Diolipa, berarti pernyataan pengakuan dari Baradae dari Magelang ke Jakarta semua sudah diterangkan kepada Diolipa Yumara? Ya sudahlah. Buat apa saya berdoa sama Tuhan? Nah, kejadian di Magelang itu sebenarnya seperti apa, Bang Diolipa? Nih ya, di Magelang itu nyeng-nyong dari tanggal 2 sampai tanggal? Nyeng-nyong itu apa, Bang? Ya ada jalan-jalannya dong ke Jogja, ke mall. Saya kasih kode. Yang ke mall Jogja aja nggak ada yang tahu. Saya tahu kok mereka ke mall di Jogja terus balik lagi ke Magelang, iya kan? Iya kan? Terus bagaimana Kuat kemudian karena dia gengsinya, karena dia merasa dia paling kuat. Namanya juga Kuat. Kalau diredakan sama Yosua kan nggak mau dia. Dia aja langsung bilang, bos itu si Yosua tuh begini. Ini yang namanya fitnah. Jadi sumber persoalan pertama adalah fitnahnya Kuat yang disampaikan kepada Sambo. Namanya Sambo kadang-kadang psikopat, dia panik, dia merasa cemburu banget. Timbullah niat busuknya karena kepalanya udah nggak bisa dalam posisi normal. Cemburu karena apa, Bang? Ya karena omongan si Kuat. Pernyataan Kuat yang Pernyataan menyatakan Kuat ini dua apa? kejadian Propagandanya dalam bentuk apa Ya ya, Bang? Kuat ini kan karena dia iri sama si Eliezer, iri sama si polisi ini. Akhirnya dia bikin otak dia kan, dia rancang suatu cerita jahat. Namanya fitnah. Makanya sumber dari persoalan ini adalah fitnah. Paham ya? Bang, Baradae menyatakan hal itu juga bahwa tuduhan Kuat yang melihat Sambo mergoki 2 kali. Ini kan cerita, analisa saya kan dari cerita-cerita ini kan. Dari satu cerita aja saya bisa dapat satu sudut pandang. Oh ternyata ada posisi di mana Kuat ini orang sipil, yang lainnya polisi. Kuat ini kemudian tersinggung kalau dia kan nggak jadi bosnya si mereka atau si siapa Sambo dengerin omongan si polisi ini kan. Dia maunya kan nomor 1, tapi dia sipil, dia bawaan orang lama, dia nggak mau kalah, ya kan? Akhirnya apa? Dia bikin propaganda, fitnah, dia ceritalah ke Sambo. Ya, ceritanya begitu. Kita sudah tangkap itu, Bang. Oke, sudah tangkap. Soal konsorsium bagaimana? Konsorsium, ya ada, tapi kan hoax sudah dipastikan oleh kata siapa? Konsorsium apa? Kadif Humas Polri. Iya kan dia nggak tahu. Orang kadang-kadang jadi bos polisi juga kadang duduk di meja terus bengong. Nggak tahu lapangan. Ini Kadif Humas loh yang ngomong. Iya boleh aja Kadif Humas. Data Anda kuat di sini. Kapolri ngomong juga nggak ada persoalan, tapi kan saya bilang Kapolri karena saya tahu mana yang baik, mana yang buruk saya tahu. Jadi artinya ini yang bohong Anda atau Kadif Humas Polri? Saya nggak pernah bohong, emang pernah saya bohong? Cuman saya bilang konsorsium itu ada, makanya itu ada 303. Saya bilang 303, buktinya apa? Diagram itu benar? Ya benar lah. Mana pernah itu nggak benar? Itu pekerjaan intelijen. Itu sumbernya dari mana, Bang? Intelijen. Bang. Tapi itu adalah petunjuk, tidak bisa dijadikan barang bukti. Itu hanya bisa dipakai oleh Kapolri untuk melakukan tindakan hukum. Intelijen Polri? Bebas. Seberapa besar itu pengaruh Ferdi Sambo pengetahuan Bang Diolipa? Besar sekali dong dia pengen jadi Kapolri. Pernah dia tahu dia Sigit Krisnamurti? Krisnamurti pernah ingat? Turn Bar Crime. Okay. Kita kembali ke topik ini ya Bang ya. Ya kan disuruh nanya macam-macam, saya jawab macam-macam. Kita fokus ke FS Bang, mengenai jaringan-jaringan yang sengaja kami blur karena datanya juga belum jelas ini Bang. Ini datanya masih belum jelas tapi Anda tadi meyakinkan kami bahwa ini betul.
Sumber Anda dari Itu mana? ada, Sambil kami tampilkan di layar. itu adalah data intelijen, tapi itu benar karena itu nggak bisa dijadikan barang bukti, bos. Itu hanya bisa dipakai sebagai petunjuk. Nama-nama lain yang juga terseret? Nama-nama lain? Ada itu semua. Oke. Cuman itu adalah petunjuk. Sedikit nambahi. Data intelijen, jadi semua informasi yang masuk ke polisi itu adalah intelijen, informasi intelijen kan. Soalnya nilainya ada yang A1 itu sumbernya benar, isinya benar. Ada yang B1 sumbernya agak enggak dipercaya tapi isinya benar. Betul. Yang paling enggak dipercaya kalau sudah C sekian gitu. Rumor namanya itu kan. Rumor namanya. Tapi apapun itu bermanfaat bagi Polri, bermanfaat juga bagi penyelenggara negara ini, termasuk bermanfaat juga bagi DPR. Tapi tidak langsung kita percaya, apalagi pro justisia. Nah, hasil pelacakan dari Polri kan sudah dilacakan karena itu belum bisa dipercaya, sumbernya belum ada. Bisa dipercaya tapi sudah terlanjur membuat gaduh Pak Susno. Lah, siapa yang buat gaduh kan lagi dilacak oleh Polri kan siapa. Kita coba tanya juga ke DPR nih yang kemarin sempat membuka juga diagram itu pada saat rapat dengar pendapat. Bang Terry. Sesaat lagi Bang Terry, kita harus jeda dulu hanya di catatan Biar demokrasi. lebih utuh, Mohon Bang. maaf, Bang Terry. Mengenai kerajaan Sambo, Pak. Benar nggak sih ini? Bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Kasus KM50 gimana, Pak? Ada tindak lanjut nggak, Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan, Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Kita langsung ke Bang Artia Dahlan menyambut pertanyaan tadi, Bang. Anda sempat membuka juga diagram konsorsium Sambo yang kemudian ramai juga di media sosial, di rapat dengar pendapat. Apa yang kemudian bisa dirangkum dari rapat kemarin, Bang? Ya, saya juga klarifikasi. Yang saya buka itu, saya ingin mempertanyakan kepada Prof. Mahfud. Karena yang disampaikan Prof. Mahfud itu mendekati kebenaran, berkelanjutan, sahih, dan menjadi faktual setiap beliau bicara. Tapi ada beberapa yang belum terkonfirmasi dengan baik. Prof sempat mengatakan ada kekaisaran Sambo yang punya kekuasaan, ada mabes di dalam mabes, seperti sub mabes dan sebagainya. Makanya saya tanyakan, untuk yang ini sahih tidak? Benar nggak ini? Tapi kan beliau juga mengatakan tidak maulah mengklarifikasi. Begitu juga mengenai apakah akan ada tersangka baru setelah Ibu Putri. Kan beliau mengatakan lagi tuh. Nah, beliau juga mengatakan, saya juga, ya inilah, terkoreksi semua. Termasuk juga apakah Pak Fadil mau ditersangkakan atau dipanggil atau tidak, dia katakan saya tidak pernah bicara seperti itu. Jadi dalam konteks itu, tidak membicarakan secara khusus mengenai masalah kekaisaran Sambo. Komisi 3, sesuai dengan janjinya, ya, pada masa sidang ini baru 3 hari Pak Kamarudin, ya. Kita baru 3 hari, kita langsung kerja ini dalam 3 hari. Ya. Kemarin kita panggil Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK untuk menghimpun data ya. Kemudian hari ini kita juga sudah full bucket, besok ketemu sama Pak Kapolri. Agendanya tunggal, agendanya apa? Untuk melihat bagaimana penanganan penyelesaian terbunuhnya Brigadir J versinya Polri. Khusus tuh versinya Polri. Hasil data yang kemarin LPSK, Kompolnas dan juga Menko Polhukam? Ya, secara umum saya katakan ini semua, ya mohon maaf ya, jangan mencari popularitas. Kenapa begitu? Siapa saya tuh dimaksud, hobi bicara angka-angka, ya. Saya bicara angka-angka. Begitu sampai tanggal 25, ini semuanya kan Brigadir Yosua itu seperti yang skenario-nya Pak Sambo lah. Tapi begitu tanggal 24, 25 ini kan ada yang sudah melipir, muter balik pelan-pelan, ada yang muter baliknya setengah pelan, ada yang sangat cepat, ya kan. Kenapa itu? Ada peristiwa tanggal 23. Jadi bukan kerja-kerjanya mereka, tapi kerjanya Polri itu sendiri. Peristiwa apa Bang? Secara gamblang dan juga Polri transparan sudah mengekspos, tim sus, Irsus melakukan ekspos di tanggal segitu yang membuktikan bahwa skenario Sambo salah. Yang membuktikan bahwa ternyata berlaku sebaliknya. Bahkan langsung ya
terkonfirmasi walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka kala itu, Pak Sambo terlibat dalam proses terbunuhnya Brigadir Yosua. Baru tanggal 8 atau tanggal 9 ditetapkan sebagai tersangka. Makanya saya katakan sama LPSK, kalau kalian bicara kalian hebat, tidak. Wong kamu baru kasih penolakan Ibu Putri itu tanggal 13 atau tanggal 15 Agustus. Setelah Pak Sambonya tewas, artinya udah jadi tersangka nih, nggak bisa ngelawan lagi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tapi kami selalu senantiasa tetap menghormati lah. Mereka kan bekerja secara paralel, Bang Arteria. Iya, tapi nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Ya, belum tentu. Makanya saya tanyakan kepada Komnas HAM kemarin, apakah kalian mendapatkan hasil lapor, IDEN, kemudian mendapatkan dari Dokes, ya kan? Ini kan enggak. Jadi mereka dengan memakai dokumen versinya Pak Sambo, ya itulah hasilnya. Output yang input yang buruk akan menghasilkan output yang buruk pula. Bang Tapi setelah kami lakukan assessment, ya 7 jam kami kemarin, kami melihat ya mitra-mitra ini LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, intinya mereka berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya ya. Tapi ya memang namanya informasi yang masuknya segitu, ya dapatnya juga segitu. Nah itu dia Bang, sejauh ini Bang Terry, apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan besar kejanggalan di DPR yang mungkin akan ditanyakan juga ke Kapolri besok? Oh banyak sekali ya, tapi kan kami juga berusaha untuk taat adab, taat Di antaranya etika. Bang? Di antaranya? Banyak banget lah ya. Bolehlah dijabarkan satu-dua ya, itu Bang? tidak jauh daripada pembicaraan kita kemarin dengan LPSK, Kompolnas dan Komnas HAM. Mengenai? Tunggu aja kan tinggal beberapa jam lagi. Termasuk juga konsorsium dan lain-lain? Aliran dana? Saya pikir motif? bicara mengenai konsorsium, bicara mengenai motif, bicara mengenai banyak hal itu tidak mungkin tidak terbendung. Iya kan? Masih jadi pertanyaan besar juga di DPR? Iya, sebelum masuk itu pasti publik sudah beropini. Soal dorongan rekan Anda, Beni Kaharman di Komisi Hukum yang meminta Kapolri dinonaktifkan, Bang Arteria? Kita berusaha ya untuk waras. Kami diajarkan juga untuk melakukan kerja-kerja itu secara proporsional. Pertanyaannya apakah layak? Ya kan? Tentunya pertanggungjawaban apapun, termasuk pertanggungjawaban hukum maupun pidana sekalipun, itu juga harus proporsional. Orang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebatas dengan apa yang ia perbuat. Sampai sejauh ini Komisi 3 melihat Pak Kapolri sudah memperlihatkan nawaitunya, kesungguhannya. Oh, Pak Kapolri kena prank sebagai pimpinan Polri tertinggi, dia harusnya nggak bisa. Pak Kapolri juga manusia loh, ya kan? Yang harus kita lihat setelah itu apa yang mereka atau dia kerjakan. Tapi perbedaan itu muncul di Komisi Hukum Anda sendiri, Bang. Yang Pak Kapolri kerjakan ini kan juga sudah extraordinary. Melebihi batas-batasnya sebagai Kapolri kan, menembus batas, menembus sekat, nggak gampang ya. Orang-orang terdekatnya dengan mudahnya dinonaktifkan saja tuh nggak gampang. Ini tidak hanya dinonaktifkan, dia lakukan gradasi dengan begitu cermat. Nonaktif, mutasi dulu, kemudian TAP TSK. Tapi pendapat itu kan muncul sesama Komisi 3. Ini Pak Susno tahu betul lah. Sesama Komisi 3 ini kompak, solid tidak sebenarnya dalam mengusut kasus pendapat Brigadir Yosua kemarin itu kan pendapat Pak Beni pribadi ya. Kami melihat ya Pak Kapolri gini loh ya. Nawa itu yang paling utamanya apa? Pak Kaba ini tahu betul Pak Susno. Yang dia tunjuk sebagai tim susnya aja itu singa-singa semua yang nggak bisa dikendalikan oleh seorang Sambo. Kalau dia mau main, disitulah dia main. Dia tidak lakukan itu. Bang Terry, kemudian DPR sudah bekerja 3 dia hari libatkan ya, Bang? Kompolnas. Kompolnas yang sudah terbukti Pak Mahfud tidak bisa dia kendalikan. Ketiga, dia pakai Komnas HAM yang kilometer 50 opininya berbeda dengan keinginan polisi. Nah dari situ saja kita lihat Pak Kapolri sudah bisa memperlihatkan nawaitunya untuk bertindak transparan, akuntabel dan profesional. Ya. Oke, Bang Kamarudin sudah cukup puas dengan kinerja DPR atau mungkin masih ada pertanyaan hingga saat ini? Belum puas, sampai hari ini tidak puas karena banyak persoalan negara ini yang nilainya sampai terkait ratusan kasus ini triliun. maksudnya Bang, boleh fokus kita? Termasuk kasus ini tidak dikerjakan. Mengenai kasus ini ada namanya etika kerja dan SOP. Di mana ada terjadi pembunuhan secara terencana, dari awal saya katakan terencana, di rumah pejabat utama Polri. Lalu pejabat utama
membuat laporan hoax atau palsu kepada Kapolres. Sehingga semua jajaran Kapolres dan bawahannya semua melakukan obstruction of justice. Melanggar pasal 221, 223, sama melakukan perbuatan jahat, pasal 88, kemudian menyebar hoax atau kebohongan kepada publik. Secara etika dan SOP, Kapolres wajib melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai pimpinan. Kemudian, Kapolda Metro Jaya wajib memberikan arahan dan perintah atau petunjuk kepada bawahan. Kemudian karena ini terjadi di rumah pejabat utama Polri, maka Kapolda pun wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan juga. DPR sudah kerja, sudah panggil LPSK, Kompolnas, dan juga Komnas HAM. Ya, outputnya apa? Ini Hasilnya loh, ya, apa? Saya ingin nanya nih, kalau ngomong itu terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya dari awal ngomong ya, begitu. Gini ya, apa yang tidak dikerjakan DPR, tadi banyak kasusnya yang tidak dikerjakan sama Komisi 3 apa? Coba sebutin aja. Kita fokus di kasus ini dulu, Bang Terry ya. Jadi jangan asal bicara sampai juga. Di situ. Ini Ya. saya, Jadi, saya mengirim surat ke Komisi 3 DPR, sampai sekarang belum dijawab. Iya, sampai sekarang belum dijawab bukan berarti kami tidak bekerja, Pak. Oke. Terlalu banyak juga ya. Tentu selaku pemohon saya perlu jawaban. Ya pasti nanti akan kita tindak lanjuti. Bapak tahu berapa banyak masukan ke Komisi 3? Nanti akan ditanggapi oleh Komisi 3, Pak Susno Duaji. Saya mumpung Komisi 3 ada, beliau ini bawahi Polri, Komisi Besok mau Hukum, bertemu Kapolri. dia wakil kita, kemudian segala sesuatu di Republik ini, rakyat mau membentuk polisinya kayak apapun juga, tanpa melalui jalur politik, tanpa disalurkan ke beliau DPR. itu mustahil. Nah, mumpung ketemu, jadi manfaatkan ini kami ketemu ini, momentum ini paling bagus untuk kita membuat grand design perbaikan Polri. Nah, mungkin yang kekurangannya itu di bidang pengawasan. Bayangkan, yang harus ngawasi itu kan Propam. Ternyata bosnya Propam kok yang malah begitu. Nah, mungkin perlu dipikirkan oleh DPR, apakah perlu nantinya dibentuk pengawasan seperti model apa dulu Pak Atriani yang bikin zamannya Dewas KPK, tapi itu harus merubah undang-undang kan. Nah, hal-hal yang strategis ini sifatnya itu miliknya beliau. Ada pesan mungkin Pak secara langsung dari Pak Susno agar citra Polri tidak babak belur? Lah beliau lah yang belanya. Dengan beliau mengatakan kepemimpinan sudah on the track, sudah apa-apa. Karena apa? Komisi 3 ini mau tak mau nih beliau yang paling bertanggung jawab. Ada sangkut pautnya di situ. Tidak masuk di bawah Komisi 7, Komisi berapa? Komisi 3 yang tiap hari termasuk anggarannya, kinerjanya, kemudian penilaian secara politis. Besok akan bertemu Kapolri, catatan pentingnya apa? Catatan pentingnya ya saya sampaikan kepada beliau untuk ke depan momentum ini adalah untuk perbaikan Polri. Nah, perbaikan itu tentunya toto-toto di dalam kata orang Jawa, kemudian siapa yang harus mengisi posisi ini supaya grand strategi Kapolri, visi dan misinya yang dituangkan dari dalam persisi itu bisa berjalan. Beliau harus dibantu oleh pembantu-pembantu terdekat yang satu persepsi. Nah, beliau lah yang bisa dorong. Kita tunggu besok Komisi 3 RDP dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo, Pak Susno. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, dan saat ini di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ikuti ya, memang ini sudah maraton informasinya dan berkembang imajinasi ya, opini, interpretasi dan lain-lain. Saya hanya ingin menegaskan bahwa hal seperti ini itu mencederai yang namanya kepercayaan masyarakat ya. Saya melihat putra saya itu betul-betul sangat bangga menggunakan baju polisi itu ya. Jadi penting sekali bagi kita semua, bukan hanya untuk Pak Kapolri dan jajarannya, bukan juga Pak Arteri dengan Komisi 3-nya dan yang lain-lain, tetapi kita semuanya untuk menyelamatkan bagaimana imajinasi anak-anak kita, bagaimana harapan-harapan anak-anak kita. Kita juga semuanya untuk melihat polisi yang kalau kita lihat punya slogan to serve and to protect gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana polisi yang mengayomi, melindungi dan melayani ini gitu. Dan inilah yang terpenting buat kita semuanya.
kita lihat ini kan sebetulnya permainan kekuasaan. Kita melihat yang dicederai itu permasalahan kepercayaan. Ya alladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Ya, ini jangan kalian itu kemudian berkhianat ya kepada apa amanah yang diberikan Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan berkhianat wa amanatikum wa antum ta'lamun kepada apa yang diberikan kepadamu begitu. Dan ini kan rakyat memberikan amanah sebetulnya dan ini yang dicederainya. Nah, karenanya ketika bukan 1, 2 yang mengagetkan untuk khalayak ini, ada sekelompok besar di dalam tubuh kepolisian yang kita lihat sepertinya saling ta'awanu ya, saling bersama-sama tolong menolong dalam apa? Dalam itsmi wa udwan, dalam keburukan, dalam kejahatan, dalam dosa. Nah, inilah yang membuat kita tuh sedih semuanya. Dan kita berharap ya dari bapak-bapak yang ada di sini, dari semua ya, untuk apa? Untuk terus husnuzon bahwa mereka-mereka ya, para pimpinan ini, orang-orang baik yang ada di kepolisian itu bekerja. Dan kita semuanya, saya ingin semua yang ada di negeri ini, ayo kita satukan doa-doa kita. Kalau saya kan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa? Ayo sama-sama mencoba membuka pintu langit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah? Agar supaya apa? Agar supaya keberkahan datang, agar supaya rahmat datang, agar supaya pertolongan Allah datang, agar supaya ditampakkan mana yang hak, mana yang batil. Dan disitulah semoga Allah menjauhkan mana yang buruk, mana yang baik, sebagaimana Allah menjauhkan barat dan timur. Insya Allah saya berikan ya yang namanya semangat, yang namanya support, yang namanya doa untuk apa? Untuk mereka-mereka orang-orang baik yang ini menegakkan kebenaran di negeri ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Eri Yusuf, Bang Arteria Dahlan, kemudian Bang Dioli Payumara, tadi ada juru bicara dari PPATK, Bang Natsir. Iya, baru kita juga terima kasih banyak, terima kasih juga Pak Susno. Bang Kaprudin, terima kasih banyak. Pemirsa, kita akan tunggu nanti bagaimanakah rapat dengar pendapat antara DPR dan juga Kapolri. Semoga menyalurkan berbagai pertanyaan publik agar kasus ini bisa semakin jelas. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.